Selamat datang di seri 2. Kita sudah buktikan 4 kegagalan historis di seri 1. Sekarang kita masuk ke inti perbandingan, beda 5. Inilah perbedaan paling fundamental. Apakah Mesias adalah anak Allah ataukah hanya utusan biasa? Beda 5. No divine sonship and mission. Nah, mari kita bandingkan keanakan Yesus versus Isa. Dalam Natal di Injil, pemberitaannya konsisten. Maklumat diberikan oleh Gabriel kepada 3 pihak, Maria, Yusuf, dan para gembala. Menyebutkan nama dan gelar Yesus sebanyak 2 kali. Menyebutkan anak God 2 kali dan juru selamat juga 2 kali. Tentang Natal Isa, Allah juga berwahyu 2 kali. Pertama, wahyu di Mekah, surah Maryam sekitar tahun 615. Dan sesudah belasan tahun barulah disusul dengan kedua, wahyu di Madinah, surah Ali Imran sekitar tahun 631. Namun, agen pewahyuan kedua wahyu tersebut pun tidaklah sinkron. Yang pertama, satu roh yang menjadi manusia real. Yang kedua, berubah jadi para malaikat, jamak. Surat 19:17 di Mekah. Kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya, manusia yang sempurna. Surat 3:45 di Madinah. Malaikat-malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada kamu, Maryam, dengan kalimat daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat." Big question. Bagi Muhammad, hal yang paling penting tentulah siapa dia bayi ajaib yang ada dalam kandungan Maryam. Jadi kenapa nama Isa anak Maryam terlolos diwahyukan di surat Maryam dan harus terpunda belasan tahun di ujung kehidupan Nabi sebelum bisa didakwahkan efektif kepada umat di Arabia? Lihat perintahnya di surat 19:16. Nah, jadi pertanyaan nih, mana yang otentik? Kisah Yesus yang diyakinin sebagai anak God sejak abad pertama ataukah Isa anak Maryam yang diwahyukan sejak abad ke-7? Nah, sampailah kita kepada satu diskusi Yesus. Apakah dia keanakan ilahi atau insani? Quran berulang-ulang menegaskan bahwa benih Isa putra Maryam itu adalah berasal usul dari kalimatnya dan atau ruhnya. Tak ada unsur bumi, debu atau tanah. Allah meniupkan kalimat dan ruhnya sendiri ke dalam perawan Maryam. Itulah suatu DNA surgawi non-bumi. Dikatakan di surah 4:171, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh daripadanya. Juga di surah 66 ayat 12, kami tiupkan ke dalam rahimnya dari roh kami. Begitu pula surah 21:91, kami tiupkan ke dalamnya roh dari kami. Sekarang kita lihat apa kata Injil. Lukas 1:35-37. Jawab malaikat kepada Maryam, Roh Kudus turun atasmu dan kuasa God yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak God. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, istrinya Zakaria yang sudah tua dan mandul ya, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Sebab bagi God tidak ada yang mustahil. Nah, jadi baik Injil maupun Quran menyatakan Yesus lahir karena karya supranatural Roh Kudus. Lihat ayat-ayatnya ya. Tidak ada unsur debu dan tanah bumi apapun di sini seperti asalnya Adam, yang diambil dari tanah dan debu, kemudian dibentuk serupa dengan manusia, kemudian ditiup. Itu asalnya dari debu tanah. Sedangkan peran Maria di sini adalah penerima pasif dari tindak ilahi, di mana God dan Roh Kuduslah yang menginisiasikan kehamilannya bagi Yesus melampaui proses biologis yang natural sejak Adam yang bernatur dosa. Sehingga anak ajaib yang dilahirkan oleh Maria ini adalah murni surgawi. Kudus, anak God atau Allah. Bukan anak Maryam, itu sebutan dunia secara insani. Yesus membantah dunia dan menegaskan jati dirinya yang origin ilahi, anak God dari surga. Banyak ayat-ayatnya. Antara lain, Yohanes 8:23 ditujukan kepada orang-orang Farisi dan Yahudi. Dia berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yohanes 6 ayat 38, "Sebab aku telah turun dari surga." Yohanes 8:42, "Sebab aku datang dan keluar dari Bapa, dari God." Ini hakiki asali dia.
Yohanes 16:28. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi dari surga kembali ke surga, bukan dari tanah kembali kepada tanah. Itulah pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia disalib. Nah, kesaksian terakhir yang paling terakhir adalah kesaksian Yesus yang paling absah, karena disaksikan di dalam pengadilan Pilatus, gubernur Romawi yang mengadilinya, dan dalam mahkamah agama Yahudi. Disitulah Yesus berkata, "Akulah anak God." Dan karena ucapan itu, dia dihukum salib dan mati. Yesus tidak jadi soal, karena benar dia anak God, dan itu harus dikatakan walau harus mati di salib. Kata Yesus kepada Pontius Pilatus, Yohanes 18:36-37, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Kata Yesus kepada imam besar yang bertanya kepada Yesus dalam pengadilan mahkamah agama ya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia." Artinya anak God, anak Allah. Kemudian tertulis dalam Markus 14 ayat 61-62 dan Lukas 22:70 untuk peristiwa yang sama. Jawab Yesus, "Akulah anak God." Pada akhirnya, apa sebenarnya misi ilahi di balik pengutusan Yesus Mesias yang asli pada abad pertama jika dibandingkan dengan kisah Isa Al-Masih yang diceritakan kembali pada abad ke-7? Malaikat Gabriel telah 2 kali menyebutkan nama Yesus, Sang Anak Allah. Ini bukanlah nama biasa yang dapat diubah-ubah sesuka hati manusia. Nama tersebut adalah nama ilahi dari surga yang dimeteraikan secara khusus pada diri Yesus, yang berarti Yahweh, Tuhan menyelamatkan. Dan itulah misi ilahi terbesar Yesus datang ke dunia ini demi penyelamatan umat manusia secara universal. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hal ini. Misi ini ditunaikannya dengan sukses purna-sempurna di atas kayu salib. Ketika Yesus berseru saat menghembuskan napas terakhirnya, "Sudah selesai, it's finished." Namun sebaliknya, bagaimana dengan misi Isa putra Maryam? Apakah misi tersebut benar-benar ada dan telah disiapkan oleh Allah? Apakah ada misi yang berdampak dan bermanfaat nyata bagi kemanusiaan, khususnya bagi umat muslim sendiri? Misi Isa, yang konon datang ke dunia dengan berbagai mukjizat dan kuasa, sesungguhnya menghasilkan apa bagi dunia muslim? Bukankah misi Isa terputus karena ia menghilang tanpa pamit kepada murid-muridnya? Ia diangkat diam-diam oleh Allah ke surga. Misi tersebut gagal menghasilkan para pengikut yang benar-benar muslim Islami. Sebaliknya, justru menghasilkan miliaran pengikut Yesus Kristus yang mengimani kelahirannya sebagai anak Allah yang disalibkan demi menebus seluruh umat manusia dari dosa dan kematian kekal. Kegagalan misi Isa yang paling kontroversial dipertanyakan dunia sejak 10 abad lalu adalah mengapa kitab Injil Isa Islami yang jelas-jelas diserahkan langsung oleh Allah kepada Isa dan memiliki banyak ayat tidak terjaga. Akibatnya, kitab tersebut hilang entah kemana dan bagaimana. Tidak pernah ditemukan kembali hingga kini. Sebaliknya, yang ada justru bermiliar-miliar Injil Yesus, dia yang hari kelahirannya dirayakan dan disambut saat ini. Akhirnya, sampailah kepada kesimpulan besar, bahwa Natal sejati sungguh tidak ada relevansinya dengan kegaduhan-kegaduhan yang terlanjur seperti sekarang ini. Orang-orang cuma perlu tahu natur Natal Yesus yang otentik seperti yang diwahyukan di Injil, tidak tercampur baur dengan kisah dan sumber-sumber lainnya. Itulah kesukaan besar, karunia terdahsyat bagi dunia dan akhirat, Anda dan saya. Maka inti perayaan Natal pada akhirnya dapat disimpulkan dalam satu kalimat dari 2 Korintus 9 ayat 15 yang menyatakan, "Syukur kepada Tuhan karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu." Selamat Natal. Damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin.